Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini sesi bincang santai akan menghadirkan seorang profesor guru besar yang ada temuan menarik. Ini saya perkenalkan Profesor Dr. Muhammad Amin. Ya, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Prof, ini saya menarik, barangkali termasuk publik juga penasaran ini. Ya. Ada temuan hasil riset Prof. Amin, katanya aku bisa mendeteksi betina yang lahir kembar. Itu gimana? Nah, saya itu terinspirasi dari sebuah istilah yang namanya efisiensi reproduksi alamiah. Jadi mengapa saya sebut dengan efisiensi reproduksi? Kalau kita melihat sapi, kerbau, dan mamalia yang besar itu kan ternak besar itu kan lahirnya selalu tidak kembar. Tidak kembar ya? Tidak kembar. Jadi sapi, kerbau itu kan tidak kembar. Tidak kembar ya? Tidak kembar. Tapi kan kita manusia juga begitu kan, rata-rata umum kan tidak kembar. Tapi ada beberapa kasus itu kan yang kembar kan, sapi bisa kembar, kerbau bisa kembar, manusia juga bisa kembar. Tapi jarang kan gitu ya? Jarang, nggak bisa terdeteksi ya? Jarang, hanya tetapi ada sebuah penelitian yang saya baca tahun 2011 itu ada gen yang bisa mendeteksi kembar. Setelah saya lacak di GenBank itu ada 6 gen. 6 gen yang mengendalikan kembar. Ya, jadi 6 gen itu kalau dideteksi ada bersama-sama itu peluang mampu melahirkan kembar adalah sangat tinggi. Nah, maka dari itu dalam pikiran saya ketika seseorang berusaha atau bergerak swasta untuk pembibitan atau peternakan itu kalau ngopeni biasa kan cuma lahir satu. Tapi ketika nanti yang diopeni itu adalah mampu melahirkan kembar, berarti kan langsung 2. Maka saya sebut dengan efisiensi reproduksi. Ngingu sama waktunya, tapi hasilnya 2 kali lebih banyak. Itu namanya efisiensi. Nah, ternyata dengan ini kan sudah saya lakukan. Sebenarnya ada beberapa lokus yang sampai hampir tuntas itu di Kabupaten Pacitan, ada di 2 kecamatan ya, Kecamatan Bandar sama Kecamatan Nawangan. Itu kami dapat support penuh dari pemerintah Kabupaten Pacitan yang ini kerjasama dengan Balitbangda Provinsi juga kemarin memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Maka dari itu di Malang juga kami cover. Malang itu ada lokus di Poncokusumo dan ada di Poncokusumo dan di Pujon. Ada 2 lokus itu. Jadi riset Prof. Amin sudah dikembangkan di 2 kabupaten kota. Sudah di 2 kabupaten tapi yang sudah jalan terus ini adalah di Pacitan. Yang itu pemdanya luar biasa mendukung sampai ini tuntas, sampai nanti itu benar-benar kita ke depan itu memiliki sentra pembibitan sapi kembar atau yang saya sebut itu cagar genetik sapi kembar. Jadi istilahnya cagar genetik sapi kembar. Sebelum sana Prof, itu jadi kerbau sapi itu memang kemungkinan kembar memang sulit kalau normal. Terus dari 6 gen dari itu kemudian gimana? Jadi begini, saya mengambil, saya memetakan sapi kembar. Jadi sapi kembar itu ada 2 kemungkinan, induk yang melahirkan kembar atau hasil kelahiran kembar dari induk. Dua-duanya itu saya ambil darahnya diambil ya. Darahnya saya tes setelah saya memiliki probe atau pendeteksi dari gen-gen kembar itu tadi. Nah, kalau gen yang sudah saya miliki itu saya teskan ke sampel. Kalau ini muncul dengan PCR lah istilahnya. PCR seperti tes COVID ini juga PCR. Maka dari itu kamu udah biasa pakai PCR. Jadi kalau PCR kan polymerase chain reaction itu adalah reaksi untuk mendeteksi suatu gen apakah itu ada atau tidak. Kalau gennya ada, berarti dia akan muncul. Kalau tidak ada, ya tidak muncul.
Sama dengan ini virus ini kalau muncul berarti di situ ada Ada gen. gen. Nah kita kan punya probe untuk mendeteksi virus. Sama ini kan juga begitu. Kalau sebelumnya kan saya sudah menyiapkan gen-gennya itu. Ini menyiapkan gen atau primer untuk mengamplifikasi gen, banyak gen. Nah sehingga kalau saya PCR ada primernya cocok, nempel, maka dia nanti akan memperbanyak. Kalau memperbanyak, maka nanti ketika di deteksi hasil perbanyakan melalui PCR itu, nanti di elektroforesis akan nampak. Artinya itu ada. Nah artinya itu recommended untuk menjadi induk. Gitu ya. Sehingga nanti potensi melahirkan kembar. Ya betul. Sehingga baik peternak itu kan ya untung ya. Tidak untung 100 kali. Waktunya sama tapi hasilnya dua kali lipat. Iya, satu kali memelihara. Kalau normal kan cuma satu ya. Kalau ini kan bisa menghasilkan dua, maka itu bisa lebih dari dua loh. Oh, enggak. Dua ya bisa. Maksimal. Kalau dua itu lebih dari dua itu malah berbahaya. Contohnya kan selama ini orang sudah berusaha dengan apa istilahnya itu ya, superokulasi. Superokulasi itu memaksa hewan itu ovulasinya itu lebih. Nah ada yang lebih dari 2, ada yang 3, ada yang sehingga karena uterusnya tempat menyimpan janin itu nggak cukup, maka peluang ini mati, fetusnya itu mati. Nah kalau mati berarti kan dia rugi. Nah eman itu. Nah yang paling aman ya alamiah. Istilah saya itu efisiensi reproduksi alamiah. Jadi kalau tanpa obat sama sekali ya. Saya mendeteksi aja. Nah kalau mendeteksi itu pakai teknologi yang memang agak ya seperti sekarang ini agak tinggi teknologinya. Saya menggunakan gen itu nanti saya ketemukan primernya itu nanti penanda ini digunakan untuk mendeteksi yang baru. Misalkan mendeteksi yang tadi loh, misalnya yang kita tes tadi. Kalau yang kita tes nanti itu positif, berarti ini rekomendasi untuk dijadikan induk berikutnya. Begitu. Nah sekarang saya ada kerjasama juga dengan Balai Besar Inseminasi Buatan. Nah itu di sana kami juga mentes pejantan mana yang sip. Begitu. Ya, jadi artinya kami juga punya gen untuk mendeteksi pejantan ini memiliki keunggulan. Nah, jadi nanti akan kita gabungkan. Ya. Jadi gen kembar dan gen pejantan. Gen pejantan ini saya sebut gen SRI dan PIK1. SRI itu untuk mendeteksi bahwa nanti akan menjadi pejantan yang benar, yang bisa membuat yang benar. Kemudian yang PIK1 itu nanti dia bisa kalau diturunkan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Karena itu di lab kita sudah ada tes ya, bisa. Jadi sudah lengkap ya. Sudah. Alhamdulillah sudah. Nah itu berapa tahun Bro? Apanya? Amin meneliti sehingga menemukan itu berapa tahun ini? Sudah lama itu. Saya sebenarnya dulu mulai tahun itu saya sebut tahun 2011 ya. Jadi saya sebenarnya 2012 sudah selesai berarti ya? Panjang ini. Panjang ya? Sampai sekarang masih. Masih terus mengembangkan itu ya? Ya, sampai sekarang masih jalan. Maka dari itu kan saya sekarang diminta Pemkab Pacitan untuk mengembangkan ini mulai tahun 2017 ya? Sudah hampir 3 tahun berjalan ya? 4 tahun. Udah 4 tahun berjalan ya? 17, 18, 19, sekarang 20, 4 tahun berjalan. Dan itu hasilnya gimana Bro? Ya kan bertahap kan. Jadi artinya mulai deteksi, kemudian nanti sekarang itu uji coba ya itu tadi ngawinkan semen dengan betina yang sudah kami deteksi sebagai betina yang kembar. Jadi harapannya nanti ini membangun membantu peternak untuk ya hasilnya kan 100%. Iya betul. Semakin kalau ini dikembangkan, kan berarti kan peternak untung kan? Iya. Saya prihatin dengan informasi yang setiap tahun kita kan impor sapi. Nah kalau ini secara bertahap nanti kita punya lokus-lokus di seluruh Indonesia, saya pikir itu akan sangat membantu pemerintah dan negara kita untuk mengembangkan peternakan. Rakyat nanti yang dari bawah, jadi rakyat kita berdayakan, ada SPR sentra peternakan rakyat, nanti kita ajak kerjasama gimana kalau kita melakukan deteksi kembar ini, ayo bareng-bareng. Saya pikir
Ya. sangat Itu baru tingkat kabupaten ya yang mencoba untuk iya, menawarkan. Iya. Untuk provinsi, tingkat provinsi kemarin belum? sudah ya, kemarin sudah 1 tahun. Saya rencanakan sebenarnya tahun ini di Madura, ada kendala teknis ya, nggak apa-apa lah, nanti tertunda tahun depan atau kapan, yang jelas teknologinya saya siap. Kami siap ya. Siap, teknologinya siap. Hanya kan ini kan kalau tidak ada sinergitas kan juga berat bagi saya. Ya, Karena untuk tes reagen kan juga tidak murah, gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan untuk saya kan, sebenarnya untuk masyarakat. Maka siapapun yang untuk masyarakat ya ayo bekerjasama, gitu. Ya. Bekerjasama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat peternak. Ya. Kalau perusahaan peternakan yang mencoba untuk menawarkan sudah ada? Belum ya. Jadi masih belum ya? belum saatnya. Ya. Nanti kalau udah saatnya insya Allah. Jadi saya yakin bahwa hal baik itu nanti akan datang pada saat yang tepat. Ya. Sahabat channel, sebetulnya Prof. Amin ini juga selain menemukan gen tadi itu, kan beliau ini kan juga ada visiting profesor di Jepang, Prof. Itu dalam kaitannya juga atau yang beda. Beda lagi. Beda lagi. Kalau saya kemarin kan dapat istilahnya ada kesempatan untuk world class profesor ya. Di kami dapat waktu di DTIT, Tokyo Institute of Technology, untuk mengembangkan ini bioetanol, tetapi bukan dari bahan pangan. Kalau sementara ini kan bioetanol itu dari ubi. Dari macam-macam bahan pangan itu kan. Nah ini kami bioetanol bukan dari bahan pangan, tetapi bahan non pangan. Contohnya yang kami kerjakan kemarin adalah dari limbah tebu. Limbah tebu. Limbah tebu itu ya? Bukan. Bukan tetes ya. Limbah itu hasil sampahnya. Sampahnya. Sampahnya itu kan banyak mengandung lignin. Nah itu lignin itu sebenarnya kan polimer dari amonium ya, Itu untuk apa Bro? Target risetnya itu untuk apa? Untuk energi alternatif. Energi alternatif. Polimer dari glukosa ya. Polimer dari glukosa, sehingga kalau nanti polimer itu dipotong-potong kan nanti menjadi gula reduksi. Gula reduksi nanti difermentasi jadi alkohol. Nah, ini kan untuk menyediakan bahan bakar alternatif. Ya daripada nanti dibuang kan sayang. Ya, betul. Dibuang kan mending ini, dan hasilnya bagus. Ini anak-anak juga saya aja, ini kan punya tim saya. Anak-anak ini saya ajak untuk penelitian dengan enceng gondok. Enceng gondok itu ternyata juga bagus hasilnya. Gitu ya hasilnya. Enceng gondok ya itu kan tidak banyak yang menggunakan toh. Paling kan ada pelopahnya itu digunakan untuk fungsi itu. Tapi kan untuk yang lain kan tidak digunakan. Ini tidak digunakan. Jadi bersama mahasiswa saya S3 itu menggunakan spirogyra. Spirogyra itu juga alga yang hidup bebas di persawahan, itu kami biarkan, bagus juga ya. Jadi sudah tahu lah, orang mengatakan Pak Amin kok kemana-mana. Justru transdisiplin itu yang harus betul. Harus profesional di bidangnya memang. Iya, profesional di bidangnya, tetap di bidangnya, tetapi kan kita bisa mengajak yang lain. Bermitra dengan yang lain. Apalagi kan kalau ada kerjasama dengan negara lain, Jepang itu kan sudah. Alhamdulillah sampai sekarang kami komunikasi bagus terus. Nah, Prof, sebentar, kita kembali ke tadi temuan. Sebetulnya temuan itu ide atau inspirasi apa dari mana kok bisa? Saya itu secara nggak sengaja dulu gitu. Ya nggak sengajanya itu loh, membaca data impor. Waktu itu saya seminar di Brawijaya, di UGM. Itu seminar di UGM, mengimpor daging. Pada waktu itu saya mengikuti presentasi dari Pak Siswono Yudhohusodo. Itu kalau tidak salah tahun 2008. Setelah ada impornya kayak gini, gimana ya cara itu. Nah, saya kebetulan masih koneksi pada waktu itu dengan profesor saya di Jerman. Saya tanya-tanya, kan langganan animal genetik kan. Nah, saya baca di jurnal animal genetik itu yang winning gene. Saya tertarik dari winning gene itu. Saya langsung search di gene bank. Saya telusur sampai ketemu gennya. Nah, gennya itu saya telusur, kemudian primernya ketemu. Saya pesen primer, saya tes.
Ini langsung dari persen primer yang dari Genbank itu saya tes. Nah, tesnya dengan apa? Dengan hewan yang kembar. Hewan kembar. Memang yang nggak kembar memang kosong. Kosong. Oh gitu ya. Iya. Nggak ya karena gennya nggak ada sehingga nggak ada deteksi. Oh gitu. Oke. Oke. Terakhir Prof Amin. Iya, monggo. Apa gagasan ke depan, apa kira-kira mau arah pengembangan temuan Prof Amin ini gimana ya? Ya kalau manfaat ya saya pikir ini manfaat sehingga kami tawarkan kepada masyarakat, monggo teknologinya monggo saya siap. Hanya barangkali kan tidak cukup teknologi untuk sampai ke masyarakat. Iya. Perlu ada pendukung yang lain. Iya, ya. ya. Misalkan ya paling nggak untuk supporting itu. Bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan kalau teknologi saja kan tidak bisa. Perlu ada yang menjembatani untuk sampai ke situ. Saya pikir kalau pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, kalau mau saya siap. Ya. Teknologi ini nanti saya dibakar. Ya, monggo pakai. Ini kan sebenarnya kan hasil riset Dikti dulu ya. Ya. Dikti. Nah harusnya kan hasil riset itu kan kemudian ditangkap oleh pemerintah pusat atau provinsi, kan begitu idealnya kan ya? Ya. Idealnya begitu ya. Iya, idealnya begitu. Sehingga hasil riset itu tidak hanya cukup di perpustakaan numpuk begitu kan ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan yang jelas ini kan sudah banyak ketertarikan ini. Yang jelas sebenarnya dulu ada satu pemprov di NTT. Oh ya. Pemprov di NTT. Nah, mengajak kerjasama. Hanya kendala teknis saja yang menyebabkan ini tidak berlangsung karena biar istilahnya ada lembaga. Ya. Memang harus kerjasama ke lembaga, kita tidak bisa perorangan memang. Iya, kelembagaan karena ini kan pemerintahan produk bersama. Nah, karena teknis saya pikir itu tertunda aja lah. Nanti pada saatnya juga akan jalan dengan baik. Saya yakin kok hal baik itu tidak gagal. Kalau saya tidak ada istilah gagal. Jadi kalau yang dalam benak saya itu terma gagal enggak ada. Allah memilihkan yang terbaik. Ya. Untuk saat itu. Jadi kalau sekarang belum tercapai atau belum terlaksana, bukan gagal. Ya. Hanya saatnya belum tepat. Nah, jadi saat berikutnya, saat tepat ya gitu. Jadi maka dari itu ada orang mengatakan gagal, hanya saatnya aja. Karena yang jelas teknologinya saya punya. Sudah punya Teknologinya punya, alhamdulillah. Artinya apa? Ya ini sebenarnya teknologinya saya ngambil dari peneliti sebelumnya, saya gabung-gabungkan sehingga menjadi teknologi yang sangat mudah untuk diterapkan untuk ternakan rakyat kita. Ya memang sangat jarang Prof. Para periset kita, akademisi kita yang mampu mengambil hasil riset dikembangkan lagi itu ya. Seringkali kita hanya menghidup teori itu aja kan gitu. Kelemahan kita kan begitu. Tidak mampu mengembangkan dan menemukan teori bahkan temuan baru kan gitu. Saya untuk era pandemi ini juga menemukan beberapa hal yang barangkali kita bisa diskusi berikutnya. Oke. Tentang corona. Tentang corona itu menemukan ada beberapa hal. Itu yang tampaknya sementara cukup dulu. Pemirsa. Saya kira pemirsa tadi bincang-bincang kita dengan Prof Amin menarik. Silakan kalau misalnya pemirsa baik institusi terutama pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang berminat untuk mengembangkan hasil riset Prof Amin, saya kira menarik. Saya kira cukup sekian dan terima kasih Prof Amin atas waktunya. Insyaallah barokah. Ya. Dan tetap ikuti perbincangan dalam sesi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.